Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para pemirsa channel Manulu Media yang berbahagia, marilah kita mengadakan kultum, akan menyampaikan kultum hari keempat di dalam puasa Ramadan. Dari puasa ketiga saya sampaikan tentang puasanya orang awam. Sekarang keempat ini akan saya sampaikan puasanya orang khusus. Yang dimaksud dengan puasanya orang khusus adalah orang di dalam melaksanakan ibadah puasa itu bisa menahan lapar, bisa menahan haus, juga bisa menahan jima syahwat, juga bisa menahan anggota-anggota badannya, antara lain lisan atau mulut, mata, telinga, tangan, kaki, dan perut. Yang saya maksud di sini adalah apa yang harus dilakukan puasanya orang khusus, tidak lain adalah bisa menahan anggota badannya. Anggota badan yang paling utama harus dijaga adalah lisan atau mulut. Mulut tidak boleh berbohong. Mulut tidak boleh mencaci maki orang. Mulut tidak boleh ghibah atau menggunjing orang. Mulut tidak boleh misuh. Juga mulut tidak boleh istilah takabur dan sebagainya. Berarti mulut ini penting sekali untuk dijaga. Untuk dijaga. Karena apa? Karena perlu hati-hati di dalam berbicara. Perlu hati-hati di dalam berbicara. Karena apa? Karena orang itu bisa sakit hati karena mulutnya seseorang. Orang bisa marah karena mulutnya seseorang. Orang itu bisa ngambek, itu karena ucapan seseorang. Apa yang perlu kita lakukan di dalam puasa mulut-mulut ini tidak lain adalah dzikir pada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat bahwa dzikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati kita. Di samping itu, dalam bulan berpuasa ini, puasanya orang khusus tadarus Al-Quran. Ngaji Al-Quran dengan maksud mengangan-angan berpikir tentang apa arti daripada ayat-ayat yang telah dibaca. Setelahnya itu nanti bisa digunakan sebagai laku atau perilaku seseorang, di mana seseorang ini bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Karena apa? Karena selalu mengambil manfaat daripada Al-Quran. Nah, karena apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam bulan Ramadan ini. Waktunya diturunkan oleh Al-Quran pada bulan Ramadan. Lalu diturunkan juga Lailatul Qadar. Maka kita pada malam-malam mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, janganlah meninggalkan membaca Al-Quran. Di samping itu kita harus membaca sholawat yang sebanyak-banyaknya. Membaca sholawat dalam artian kita istilahnya itu melaksanakan perintah dari Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.
Jadi apapun Allah perintah tidak pernah dilaksanakan kecuali Allah memerintah membaca sholawat. Allah dulu membaca sholawat dengan malaikatnya. Berarti kalau kita membaca sholawat, berarti kita itu adalah mengikuti apa yang telah diucapkan dalam Al-Quran, apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran, yaitu innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu adalah lisan. Jadi dzikir, membaca Al-Quran, sholawat, wirid, dan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat tengah malam. Ya, sholat tengah malam. Karena apa? Karena sholat tengah malam inilah yang bisa untuk diterima doa-doa kita. Di samping kita setelahnya sholat wajib, tapi sholat malam ini juga doa-doa akan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah masalah lisan. Sehingga lisan perlu dijaga dengan baik. Jangan sampai menyakiti orang lain, tetapi digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk membaca sholawat, digunakan untuk wirid, digunakan untuk amal-amal yang sebaik-baiknya. Sehingga kita akan menjadi orang yang teladan di masyarakat, menjadi uswatun hasanah. Karena apa? Karena kiai itu adalah marojiul ummah. Tokoh-tokoh agama adalah marojiul ummah. Itu orang yang tempat sebab dituju oleh masyarakat. Ini bedanya kiai di luar dengan kiai di Indonesia. Jadi lebih bermanfaat di Indonesia daripada di luar. Karena apa? Karena masyarakat membutuhkan sekali petunjuk-petunjuk dari para ulama atau kiai. Nah, ini. Yang kedua adalah kita harus bisa menjaga mata. Kita harus bisa menjaga mata. Nah, mata kita jaga untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Salah satu contoh, kita memandang orang yang istilahnya lebih tinggi, kita itu jangan sampai iri. Melihat orang yang rendah jangan sampai menghina. Terus mata kita jangan digunakan untuk memandang hal-hal yang menuju ke maksiat. Inilah yang harus kita jaga. Nah, itu ya. Nanti yang selanjutnya adalah yang khusus akan kita sambung untuk puasa hari kelima. Maka dari itu kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.